Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungan, mendapat ampunan maghfirah ridha Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, sehingga kita selamat dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Marilah kita sama-sama menyimak bagaimana cerita atau kisah tentang karomah dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, yang pernah kita dengar dulu sekitar tahun 90-an di Musalla Al-Abrar Pancor. Dikisahkan ada seorang perempuan tua yang sangat rajin mewiridkan atau membaca selawat Nahdlatain setiap malamnya sampai hampir-hampir tidak tidur semalaman untuk mewiridkan selawat Nahdlatain. Orang tersebut adalah berasal dari Lombok Tengah. Si perempuan tua itu sangat rajinnya mewiridkan selawat Nahdlatain sampai sekian lama, karena selawat Nahdlatain dianggap cukup pas untuk dibaca, diamalkan dan diwiridkan oleh si perempuan itu. Namun di saat si perempuan itu sedang mengamalkan selawat Nahdlatain di tengah malam, di depannya nampak seekor ular yang sangat besar ingin menggigit si perempuan yang sedang berwirid itu. Tapi ular yang ingin menggigitnya itu tidak dihiraukan, sehingga ular yang ingin menggigitnya itu hilang seketika itu. Setelah hilangnya ular tersebut, maka datang lagi buaya yang sangat besar yang ingin memakannya. Namun buaya tersebut juga tidak dihiraukan, hanya memperhatikan bacaan-bacaan selawat Nahdlatain yang diamalkan atau yang diwiridkan. Hewan atau buaya itu pun menghilang seketika itu. Datang lagi macan, harimau, dan hewan-hewan buas lainnya ingin menerkam, menggigit, bahkan ingin membunuh si perempuan itu, namun semuanya tidak dihiraukan. Akhirnya setelah hilang semua cobaan-cobaan yang demikian itu, datanglah lagi di hadapannya seorang yang berpakaian serba putih. Orang yang berpakaian serba putih itu berada di depannya, namun si perempuan tua itu tidak menghiraukan orang yang berpakaian serba putih di depannya. Terus diamalkan selawat Nahdlatain itu. Di saat selawat Nahdlatain terus diamalkan, orang yang berpakaian serba putih itu berubah menjadi tinggi, semakin tinggi dan semakin besar. Setelah itu, orang yang berjubah putih atau berpakaian serba putih itu mengatakan, "Hai ibu, hai si perempuan tua, kamu sudah lulus dari ujian yang kamu hadapi tadi. Aku perintahkan kamu besok pagi agar datang ke Pancor Lombok Timur untuk berziarah kepada seorang ulama besar di Lombok Timur, Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat." Dan di saat itulah orang yang berpakaian putih itu setelah menyampaikan suatu kalimat untuk memerintahkannya berziarah ke ulama besar yang ada di
Pancor Lombok Timur itu, orang yang berpakaian itu menghilang, entah kemana perginya orang yang berpakaian serba putih itu. Keesokan harinya setelah melaksanakan sholat subuh dan sudah kira-kira matahari sudah terbit, maka si perempuan itu bercerita kepada orang-orang sekitarnya, dan diantaranya lah si perempuan itu menuju ke Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat untuk menemui Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh di pegedengan beliau di Musalla Al-Abrar, Pancor, Lombok Timur. Setelah sampainya di pegedengan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, lalu si perempuan itu bersama orang yang mengantarnya menghadap kepada Bapak Maulana Syekh di Pancor. Bapak Maulana Syekh pun keluar menemui si perempuan tersebut. Begitu si perempuan itu melihat wajah Bapak Maulana Syekh, si perempuan itu pun terkejut. Dalam pikirannya, kok kenapa wajah ulama ini sama dengan wajah orang yang datang di saat saya membaca selawat Nahdlatain di ruang khalwat saya. Itulah kira-kira pikiran yang ada dalam pikiran si perempuan itu. Kemudian si perempuan itu bercerita kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh bahwa saya diperintah datang ke pegedengan Plungguhda di sini di Pancor. Orang yang memerintahkan saya itu berpakaian serba putih dan persis wajahnya, bahkan tubuhnya persis seperti Plungguhda di sini. Lalu mendengar cerita si perempuan itu, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menanyakan lagi kepada si perempuan itu, kira-kira apa yang kamu amalkan, kamu baca, kamu wiridkan di malam itu? Si perempuan tua pun menjawab, saya mengamalkan selawat Nahdlatain. Kalau begitu, marilah saya akan ijazahkan kamu selawat Nahdlatain yang kamu amalkan. Itu ucapan dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mengijazahkan selawat Nahdlatain kepada si perempuan itu. Nah, itulah sekelumit cerita yang pernah saya dengar langsung di Musalla Al-Abrar Pancor sekitar tahun 90-an. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan selawat Nahdlatain minimal 1 kali sehari semalam, agar kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh cinta kepada kebaikan dan selalu mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran, Al-Hadis, ijma' qiyas para ulama, para alim ulama, para awliyaullah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.